Bung Jerry Sambuaga, jadi Anda mengatakan bahwa kalau kemungkinan Obama yang menang, uh, politik luar negeri Amerika akan sifatnya soft ya terhadap Indonesia. Tapi mungkin secara pribadi mungkin orang bisa mengerti karena uh, masa lalu Obama. Tetapi secara partai, seperti kita tahu bahwa Partai Demokrat adalah partai yang selalu beroposisi atau menentang kerjasama militer dengan Indonesia, dan mereka lebih mengedepankan isu hak-hak asasi manusia. Sedangkan Partai Republik dari pengalaman Indonesia Amerika Serikat yang bertahun-tahun lamanya adalah partai yang dinilai cukup memiliki kedekatan dengan pemerintah Indonesia, dan dalam era Bush, Presiden Bush adalah satu presiden, jadi melalui Kementerian Luar Negeri mereka mengadakan pemulihan hubungan kerjasama militer dengan Indonesia Amerika. Jadi bagaimana Anda komentari hal itu? Iya, saya rasa itu dipengaruhi oleh berbagai macam aspek ya. Karena pertama, dalam menentukan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat itu tidak hanya diputuskan oleh pihak eksekutif, tetapi juga lewat Kongres. Karena semua kebijakan-kebijakan dari kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat itu juga ditentukan oleh Kongres, oleh senator dan House. Dan itu juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti kondisi politik Indonesia dan kondisi politik dunia. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada masa pemerintahan Bush dicabut embargo militer. Itu juga ada maksud-maksud tertentu yang saya lihat. Ada juga ada tujuan-tujuan spesifik yang dimaui oleh pihak Amerika Serikat. Contohnya, Amerika Serikat ingin memerangi terorisme. Dan Amerika Serikat membutuhkan sekutu, membutuhkan teman dalam memerangi teroris. Dilihat Indonesia sebagai suatu negara yang moderat Islamnya dan penduduk yang terbesar secara populasi. Indonesia merupakan negara yang paling banyak penduduk Islamnya di dunia. Oleh karena itu, Amerika butuh semacam sekutu untuk memerangi teroris dan istilahnya mendapatkan bantuan dari Indonesia secara psikologis dan menggunakan kesempatan itu untuk memerangi teroris secara bersama. Oleh karena itu, embargo militer dicabut. Itu kalau dari sisi Amerika ada kepentingan-kepentingan seperti itu, terlepas dari memang kepentingan utamanya untuk menghancurkan, untuk memerangi terorisme. Jadi saya rasa itu juga dipengaruhi oleh kondisi politik, jadi dia juga dipengaruhi oleh dari kandidat Republikan atau Demokrat. Dan kalau misalnya dilihat begitu, Demokrat atau Republikan politik luar negerinya itu juga dipengaruhi oleh shift approach dari pemerintah Indonesia juga. Kalau kita menggalang diplomasi yang aktif, kita menggalang suatu pendekatan yang lebih agresif kepada Washington DC, itu akan tercipta suatu komunikasi politik yang lebih rasional. Dan apabila itu dilakukan, apabila upaya-upaya diplomasi kita dimaksimalkan oleh seluruh perwakilan kita di luar negeri melalui KBRI ataupun KJRI, dan dilakukan juga oleh para anggota DPR kita yang membidangi hubungan luar negeri dan juga dari pihak eksekutif melalui Menteri Luar Negeri kepada pemerintah di Washington DC, saya rasa itu akan kita bisa lobby sehingga posisi Amerika terhadap Indonesia dan politik luar negerinya bisa lebih soft. Jadi dari soal kandidat Republikan ataupun Demokrat itu memang mempengaruhi, cuman lebih dipengaruhi oleh approach dan pendekatan dilakukan oleh kedua belah pihak. Anda secara pribadi mendukung kerjasama militer Indonesia Amerika di masa mendatang? Kalau saya pribadi mendukung, karena bagaimanapun juga perlu ada kerjasama yang melibatkan negara-negara di dunia ini seperti di Amerika Serikat dan Indonesia. Dan kalau bisa sih tidak hanya dengan Amerika Serikat, tapi juga dengan negara-negara lain, karena kita tidak hanya mau bergantung terhadap satu sumber, misalnya dengan negara Cina ataupun negara Rusia ataupun apa. Karena kita kan juga menganut politik yang bebas aktif, yang artinya juga ikut bebas, tidak terikat oleh golongan manapun, dan aktif dalam menertibkan perdamaian dunia. Jadi saya rasa hubungan dengan Amerika Serikat yang sudah berlangsung itu terus ditingkatkan, jangan lupa dengan kaidah-kaidah demokrasi politik kita, dan juga dengan negara-negara lain. Seperti Anda ketahui kan, begitu banyak kasus pelanggaran HAM yang dinilai menjadi ganjalan antara hubungan Indonesia Amerika, seperti kasus Papua dan segala macam.
Jadi komentar Anda tentang itu gimana kalau sebagai Anda sebagai ini ya, legislatif di Indonesia? Ya, jadi kalau kita lihat masalah Papua misalnya, masalah yang cukup rumit ya sebetulnya. Ada semacam kalau kita boleh katakan dari pihak Indonesia adalah semacam intervensi dari pihak Amerika Serikat terhadap kedaulatan NKRI. Mengapa mereka mesti ikut campur masalah internal kita, padahal Papua itu sudah sah merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi kita juga perlu lihat bahwa masalah itu tidak sesimpel itu. Masalah mungkin ada semacam pihak-pihak pemberontak atau mungkin masalah-masalah yang tidak pas dengan kondisi masalah Papua. Itu perlu dilihat bahwa kita itu juga sudah berjuang untuk memajukan kesejahteraan Papua. Bahwa ada pihak-pihak mungkin di Papua, ada beberapa, dan saya boleh katakan itu tidak banyak. Mungkin ada segelintir, itu juga mungkin juga digunakan oleh pihak-pihak luar untuk mengganggu kedaulatan kita. Jadi saya rasa itu tidak benar gitu. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia kita tetap solid dan Papua merupakan bagian dari provinsi kita, dan itu kita terus menggalang, kita terus memberikan approach, kita terus membangun juga pembangunan di Papua, dan kita berusaha semaksimal mungkin dalam hal ini pemerintah. Dan kita juga lakukan diplomasi yang cukup aktif di luar, khususnya di Amerika Serikat terhadap Kongres juga, melalui perwakilan kita di luar negeri dan melalui juga anggota DPR kita. Anggota DPR kita beberapa waktu lalu melakukan kunjungan aktif ke Amerika Serikat, ke Washington DC, melobi para senator dan para anggota House. Dan kita memberikan pernyataan bahwa tegas bahwa Papua itu bagian dari kita dan tidak akan dipisahkan. Dan seharusnya para anggota Kongres mengerti, Kongres Amerika Serikat mengerti hal itu dan memberikan dukungan. Dan seperti yang diketahui bersama, Duta Besar Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia juga sudah memberikan dukungan dan memberikan pernyataan bahwa Papua itu merupakan bagian yang merupakan integritas bangsa Indonesia. Jadi saya rasa kuncinya adalah kita terus melakukan perjuangan dan diplomasi yang aktif di luar negeri, dan tanpa lupa juga kita memberikan pengertian dan memberikan perhatian juga terhadap masyarakat di Papua, dengan hal ini pemerintah memberikan semacam bangunan yang sifatnya kontinu. Ya.